Pernah nggak sih Anda bangun pagi, terus pas ngaca gitu, kok muka rasanya agak bengkak ya? Hmm, Mungkin langsung mikir, wah kurang tidur nih, atau ya faktor usia lah. Tapi, tunggu dulu. Info yang kita ulas hari ini dari teman sehat lansia, itu ngingetin loh, bisa jadi itu sinyal-sinyal halus dari ginjal kita yang udah mulai lelah. Banyak yang dengar soal ginjal langsung ngeri ya, kebayang cuci darah gitu ya. Padahal seringnya alarm tubuh itu udah bunyi jauh sebelumnya, tapi kitanya aja yang mungkin nggak nge atau abai. betul, betul sekali. Dan itu dia fokus kita sekarang. Kita mau coba bongkar nih, tanda-tanda awal gangguan ginjal yang sering banget kelewat berdasarkan materi yang ada. Kita juga bakal lihat pendekatan gaya hidup yang lebih alami ya, yang disarankan di sana buat dukung kesehatan ginjal kita. Intinya sih biar Anda lebih peka gitu bisa baca pesan tubuh dan tahu kalau ada langkah praktis yang bisa dicoba. Oke, siap. Mari kita bedah infonya. Pertama-tama mungkin perlu kita refresh lagi kali ya, sepenting apa sih peran ginjal ini? Di catatan kita ini fungsinya itu diibaratkan kayak filter air super canggih di rumah gitu ya. Nyaring racun terus-terusan, ngatur tensi, sampai bikin hormon penting. Jadi ya kebayanglah ya kalau filternya ini mulai agak error, wah efeknya bisa kemana-mana. Tepat. Ginjal itu kerja keras diam-diam gitu. Nah, materi ini nih nyorotin ada sekitar 10 tanda peringatan. Biar lebih gampang diingat, kita coba kelompokkan ya. Mungkin mulai dari yang kelihatan di fisik dulu kali ya. Yang paling sering kedengeran itu bengkak atau edema ya istilahnya. Kaki, pergelangan kaki, kadang muka juga pas pagi-pagi. Ini kayak cerita Ibu Wati dari Cirebon yang disebut di materi itu ya. Beliau kan ngira kakinya bengkak biasa, asam urat gitu. Ternyata fungsi ginjalnya udah turun. Iya, bengkak itu bisa jadi sinyal kalau saringan ginjalnya itu agak bocor gitu. Protein penting, namanya albumin, yang mestinya jaga cairan di pembuluh darah, dia malah lolos ke urin. Nah, akibatnya ya cairan jadi numpuk di jaringan. Sumber ini benar-benar nekenin lo, kalau ada bengkak aneh gitu, jangan ditunda deh periksa ke dokter. Oke. Terus ada lagi nih yang mungkin nggak banyak disangka orang. Kulit kering sama gatal banget. Ini bukan gatal biasa kan ya? Pak Usman dari Lumajang juga ngalamin ini katanya di catatan. Bener, gatalnya tuh yang sampai ganggu banget. Itu bisa jadi karena numpuknya racun, kayak urea sama fosfor, yang gagal dibuang ginjal. Racunnya itu numpuk di bawah kulit, jadi bikin gatal parah. Terus, satu lagi tanda fisik yang perlu diwaspadai itu muka pucat sama badan lemas banget. Nah, ini ada hubungannya sama anemia. Anemia, kok bisa nyambung ke ginjal? Nah, ini nih yang sering orang nggak tahu. Ginjal kita yang sehat itu bikin hormon namanya EPO. Hormon ini penting banget buat bikin sel darah merah. Kalau ginjalnya lagi nggak fit, produksi EPO-nya turun. Akibatnya, ya sel darah merah jadi kurang, oksigen ke seluruh tubuh juga jadi kurang. Makanya jadi pucat, lemas, gampang capek. Dan lagi-lagi ya, cek ke dokter tuh penting buat mastiin penyebabnya apa. Oke. Jadi selain yang kelihatan dari luar, ada juga tanda-tanda yang dirasain di dalam tubuh ya. Kayak cepat capek, nafas agak pendek, susah fokus gitu ya. Ini nyambung sama anemia tadi berarti ya, kurang oksigen itu. Bisa jadi, itu salah satu faktornya. Materi ini juga nyebut gejala lain, kayak mual, muntah, terus jadi nggak nafsu makan, sampai nyeri di punggung bawah atau pinggang samping. Ini semua perlu jadi perhatian juga. Terus kalau perubahan pas buang air kecil, ini kan juga sering banget disebut jadi tanda ya. Betul. Perhatiin deh kalau frekuensi kencing jadi berubah drastis. Jadi sering banget atau malah jadi jarang banget. Waspada juga kalau urinnya kelihatan banyak busanya, berbuih gitu, atau warnanya jadi gelap, keruh, atau malah agak kemerahan. Ini sinyal penting semua. Oh ya, ada juga keluhan susah tidur, insomnia, yang bisa jadi berkaitan juga. Wah, lumayan banyak juga ya tandanya. Tapi info ini juga ngingetin, kalau cuma ngalamin satu gejala aja, belum tentu itu vonis ginjal. Tapi, kalau ada beberapa gejala muncul barengan, nah itu udah kayak lampu kuning lah, harus segera direspon. Dan kabar baiknya nih, materi ini nggak cuma ngomongin masalahnya aja, tapi juga ngasih solusi proaktif lewat yang disebut protokol 5 pilar ginjal sehat. Ini pendekatannya lebih ke gaya hidup alami gitu. 5 pilar ya.
Apa aja tuh? Jadi penasaran nih. Yang pertama, hidrasi cerdas. Maksudnya, minum cukup. Patokannya sampai urin warnanya kuning jernih gitu. Bukan berarti minum sebanyak-banyaknya ya, karena itu malah bisa membebani ginjal yang mungkin udah lemah. Kedua, nutrisi sahabat ginjal. Ya, standar lah ya, kurangi garam, penyedap kayak MSC, makanan olahan. Nah, sumber ini juga ngasih catatan, hati-hati sama asupan kalium. Itu ada di pisang, alpukat, sama fosfor. Banyak di makanan olahan, kalau fungsi ginjalnya memang udah menurun. Loh, sebentar, bukannya pisang alpukat itu sehat ya? Kok malah perlu dibatasi kalau ginjalnya lemah? Nah, pertanyaan bagus itu. Buah-buahan itu jelas sehat buat orang pada umumnya. Tapi, buat ginjal yang kerjanya udah berat nih, ngolah kalium yang berlebihan itu jadi beban tambahan lagi. Makanya perlu disesuaikan dietnya sama kondisi ginjal masing-masing. Pilar ketiga itu gerak badan ringan tapi rutin. Jalan kaki aja 30 menit tiap hari itu udah bagus. Keempat, manfaatin herbal tapi harus bijaksana. Misalnya, kumis kucing atau seledri. Tapi ini ditekankan banget ya, konsultasi dulu sama ahlinya. Jangan asal minum, kebanyakan. Oke, dicatat. Terus pilar kelima? Istirahat yang berkualitas sama kelola stres. Tidur cukup itu penting banget buat ngasih kesempatan ginjal istirahat dan memperbaiki diri. Stres yang kelamaan juga kan bisa ngaruh ke tekanan darah. Nah, tekanan darah tinggi itu musuh besar ginjal. Materi ini juga kayaknya meluruskan beberapa anggapan yang salah ya. Misalnya, penyakit ginjal itu bukan akhir segalanya, fokusnya bisa ke memperlambat kerusakan. Atau soal minum air banyak-banyak yang ternyata nggak selalu bagus buat ginjal lemah. Dan pentingnya gaya hidup itu jadi fondasi, bukan cuma tambahan aja. Tepat sekali. Dan kekuatan perubahan gaya hidup ini ada contoh nyata loh di materi ini. Kisah Sutrisna, umur 68 tahun, dari Solo, kondisinya waktu itu udah lumayan kritis. Fungsi ginjalnya cuma sisa 15%. Kreatininnya itu angka di darah buat cek fungsi ginjal tinggi banget. Udah mau dijadwal cuci darah. Wah, terus gimana? Jadi cuci darah beliau? Nah ini dia, ternyata ditunda. Karena Pak Sutrisno ini disiplin banget ngejalanin 5 pilar tadi. Dietnya ketat banget, tanpa garam, tanpa MSG. Beliau juga stop minum teh manis kesukaannya, terus rutin jalan kaki. Hasilnya luar biasa. Dalam 3 bulan, kreatininnya itu turun 20%. Ini bukti nyata loh, kalau usaha lewat gaya hidup itu bisa banget ngasih dampak. Keren banget ceritanya ngasih harapan ya. Jadi kalau kita rangkum nih dari pembahasan kita berdasarkan materi ini, penting banget buat kenali sinyal tubuh, jangan sepelekan gejalanya. Tapi juga jangan langsung panik atau putus asa. Ada langkah proaktif yang bisa dicoba lewat 5 pilar gaya hidup tadi. Dan yang paling penting nih, selalu dampingi semua usaha ini dengan konsultasi dan cek rutin ke dokter ya. 5 pilar itu fondasi, tapi penanganan medis profesional itu tetap kuncinya. Materi ini kayak ngajak kita ngelihat kondisi ginjal itu sebagai undangan lah. Undangan untuk hidup lebih sehat dan lebih sayang sama tubuh kita. Pesan yang dalam banget itu. Ini jadi bahan renungan buat kita semua ya, termasuk Anda yang lagi dengerin sekarang. Iya, betul. Coba deh kita pikirin bareng-bareng sebentar. Ginjal kita ini kan kerja non-stop ya. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Bersihin sampah dari dalam tubuh kita. Kira-kira nih, perubahan kecil apa ya dalam kebiasaan kita sehari-hari yang bisa kita mulai hari ini juga, buat sedikit aja meringankan beban kerja kerasnya? Pertanyaan bagus tuh buat dibawa pulang. Dan sebagai penutup ya, kami perlu banget nih tekankan lagi sesuai pesan sumbernya, informasi dalam pembahasan kita ini sifatnya edukasi, tujuannya buat nambah wawasan aja. Dan sama sekali bukan pengganti nasihat medis dari dokter atau tenaga kesehatan profesional lainnya ya. Kalau Anda punya keluhan kesehatan, apapun itu jangan ragu, segeralah konsultasi ke ahlinya.